Iya, tes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ada Zara. Halo Zara, bisa dengar suara saya? Halo, tes 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Oke, aman ya berarti ya. Kalau ada kendala atau kurang jelas, ya, situ, please let me know, tolong kasih tahu ya. Jadi, biar bisa langsung diperbaiki. Oke, agendanya hari ini kita akan membahas rangkaian kemarin ya. Intinya rangkaian terakhir ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa segera join ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another English session. Kembali kita bertemu dalam sesi literasi bahasa Inggris. Uh, as I just uh, said that we're going to discuss your recent trial ya. Kita akan bahas tren yang ini yang kalian sudah kerjakan. Sebentar saya tampilkan di screen-nya. Wait. As usual, there are clarifications seperti biasa 10 soal. Uh, Bentar ya. We start from number 121 ya. Berarti dari nomor 121 sampai 102, sorry, till number 140 ya. Bentar, mesti loading di sini. Okay. Sorry. Kalau nggak salah ini record kali lalu ya. Oke. Okay. Iya, ini ya. Iya, let's start from text one. Kita mulai dari teks yang pertama ya. 121 to 124. There are four questions. Ada 4 soal yang terkait dengan teks yang pertama. Seperti biasa, kita coba analisis ininya dulu ya, apa namanya, analisis analyzing questions. Kita analisis pertanyaannya dulu, mana yang bisa langsung jawab dengan cepat. 121, based on the passage, the phrase right of passage in paragraph 1 means, nah ini bisa langsung kita jawab dengan cepat ya, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Nah, hanya fokus ke paragraf yang pertama kan gitu ya.
Eh, Kemudian number 120 itu ini hmm, nanti dulu ya, kita cari yang jelas-jelas dulu soalnya. 123, 124. Oke, berarti yang dari 4 soal ini yang bisa langsung kita jawab dengan cepat. Karena terlihat jelas dari pertanyaannya itu 121. Nah, di sini diarahkan cukup membaca paragraf yang pertama dan ternyata di paragraf pertama sudah ditandai juga ya di sini. Right of physics. Dan seperti biasa, kalau ditanya arti dari sebuah kata atau frase, selalu kita harus kembali ke atau kembali melihat dulu gitu ya, ngecek dulu. Jadi jangan sampai salah eh, apa namanya salah menyimpulkan gitu ya, salah konteks. Nah, di sini kalau kita perhatikan dimulai dari hmm, kata undoubtedly ya. Kita coba highlight di sini. Undoubtedly, one of the most colorful ceremonies is the Festival of Yunoto, which is a rite of passage when the teenager boys of the Maasai become. Cukup dari sini, maka kita bisa kira-kira kurang lebihnya menganalisis ya, apa yang dimaksud dengan rite of passage di sini. Ya, kalau kita lihat optionnya, introduction, tradition, opening, festival, ritual, tentu kalau dengan metode membuang yang salah, kita bisa langsung buang introduction, opening, karena sama aja ya. Kemudian festival juga bisa kita buang, karena festival itu identik dengan sebuah uh, apa istilahnya perayaan besar-besaran yang sifatnya lebih senang-senang. Uh, Karena di sini jelas adalah sebuah walaupun di sini dikatakan dengan the festival of Inoto, tapi tidak berarti yang dimaksud di sini adalah festival. Nah, di sini dijelaskan lebih jauh ya, which is a rite of passage. Nah, apa nih? Nah, jadi di dalam festival itu ada coba ada sesuatu yang dilakukan. Jadi rite of passage di sini tidak langsung berarti dia adalah festival itu sendiri. Jadi ini adalah bagian dari festival itu. Jadi lebih spesifik. Nah, kemudian tinggal dua yang tersisa, tradition atau ritual. Ya. Nah, tradisi atau ritual. Tentu saja yang sesuai dengan pembahasan di sini adalah ritual. Ya, jadi dalam festival seperti ini kita dilakukan ritual. Ritual apa? Ritual untuk menasbihkan istilahnya gitu, atau apa mengesahkan gitu ya. Ketika anak remaja dari Masai, suku Masai gitu ya, itu menjadi seutuhnya laki-laki dewasa seperti itu. So dan ya di ritual gitu ya. Berarti ritual. Right of passage means ritual. Ya. Dan ini sebenarnya diperkuat juga di paragraf yang lain atau yang terakhir ya. Nih, ini kan dikatakan there is another important part of the ritual. Jadi memang ada cukup banyak ritual yang perlu dijalankan, perlu dilakukan gitu ya. Sama siapa nih? Sama remaja laki-laki yang akan disahkan untuk menjadi laki-laki dewasa di tubuh masa kan, gitu ya. Jadi penguatnya sudah bisa kita lihat di bagian part of the ritual. So that's why the other ritual ya. Lanjut number 122. Ini, according to the message, the festival of Yunoto is blah blah one of the most colorful ceremonies. Oke, okay. Yang ditanya di sini sebenarnya hanya terkait eh, apa namanya related to vocabulary aja nih, kosa kata aja. Mana kata yang paling tepat? Which one is the most appropriate one to fill this sentence? Ya, closely, entirely, differently, hopefully, or confidently. Kalau closely artinya apa? Closely secara dekat gitu kan. Entirely berarti secara menyeluruh gitu ya. Definitely secara pasti jadi memastikan gitu ya. Hopefully tentunya harapan, confidently dengan percaya diri. Nah, maka yang paling tepat untuk mengisi 120 itu. Nah, ini clue-nya kalau kita lihat di sini, nah ini ya, masih mengarah ke kalimat yang tadi kita baru highlight.
Undoubtedly, one of the most colorful ceremonies. Stop. Nah, juga cukup jelaskan. Di sini ada kata colorful, kata yang juga digunakan di soal, gitu ya. Oke, colorful. Dan berarti yang diminta di soal ini adalah pengganti dari kata undoubtedly, ya nggak? Nah, gitu ya. Jadi undoubtedly tentunya kita semua sudah tahu tanpa diragukan lagi gitu kan artinya. Artinya berarti memastikan. So then the answer for number 122 is definitely, gitu ya. The Festival of Yunoto is definitely one of the most colorful ceremonies. Nah, jadi sebagai pengganti dari undoubtedly. Oke, dan sudah selesai dua soal. Eh, kemudian number 123. The last paragraph states that when the teenagers blah 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 the older man, they will run around the Ostimira. Ini kalau kita perhatikan optionnya, ini sebenarnya yang ditanya lebih ke arah grammar atau structure. Jadi bentuk mana yang paling tepat. Jadi tentu butuh wawasan atau butuh knowledge terkait dengan grammar. Pilihannya ada our meeting, ini tentunya saya yakin kalian semua kurang lebihnya udah pernah ya belajar atau mungkin masih ingat tentunya our meeting ini bentuk in ya verb in, so it's continuous ya disebutnya ini bentuk continuous ditambah sebelumnya itu are berarti ini present continuous gitu kan. Kemudian have met ini bentuk perfect tense ya present perfect. Yang si had met ini juga perfect tense tapi bedanya ini past perfect karena kata bantunya adalah had ya dalam bentuk pangkal. Yang di mid simple present dan yang di made verb to atau simple past. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini dibagi menjadi dua klausa ya. Klausa yang pertama yaitu when the teenagers blah 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 the older man. Dan klausa yang kedua they will run around the older. Nah, kalau ada satu klausa kosong gitu kan, maka pembantunya atau yang menjadi clue-nya gitu kan, itu adalah klausa yang lengkap. Nah, itu kan prinsipnya seperti itu. Jadi untuk menjawab soal ini, maka petunjuknya ada di klausa yang lengkap. Klausa yang lengkap adalah they will run around the Ostimira, kan gitu ya. Nah, di sini um, apa yang paling menjadi kunci yaitu penggunaan kata will. Gitu. Ini kalau masih ingat materi if clause gitu ya, materi conditional sentence, itu kan selalu ada dua klausa. Klausa if-nya, pengandaiannya, dan klausa uh, utamanya ya, atau main clause-nya. Dan di sini yang lengkap adalah main clause-nya, yaitu they will run around di Osiniran. Mereka akan berlari di sekitar Osiniran. Nah, will, kalau menggunakan cara cepat, will ini dia selalu sebelumnya gitu ya, untuk if clause-nya, ya atau untuk dependent clause-nya untuk clause tanya uh, apa kalau bahasa Indonesia itu anak kalimatnya gitu ya itu pasangan dari will itu harus selalu perempuan. Nah itu kalau dianalisis dari sisi grammar ya jadi jelas jawabannya berarti yang di mid ya gitu jadinya. So the answer is when the teenagers meet the older man they will run around the ocean. Gitu. Sekilas kalau misalkan kata word-nya kita ganti ya. Kata word-nya kita ganti dengan kata will-nya kita ganti dengan would. Nah, kalau would, maka pasangannya adalah verb to. Jadi gitu, selalu dia berpasangan gitu ya. So, seandainya di sini they would run, maka jawabannya jadi met. Ya. When the teenagers met the older man, they would run. Nah, jadi gitu. So, uh, 123 dan selesai. Berarti 23 jawabannya adalah meet karena patokannya ada di khususnya ada di kata will. Gitu ya. Oke, dan kalau pilihan yang A, B, C, admitting, admit itu eh, bukanlah merupakan pasangan untuk kata will, gitu, sesimpel itu. Ya. Will itu pasti verb one. Oke, tuntas selesai berarti tiga soal. Berikutnya, 124. The paragraph following the passage most likely concerns paragraf yang mengikuti bacaan ini kemungkinan besar akan membahas apa gitu ya. Jadi seandainya
Ini pertanyaan yang sering banget kita temukan ya. Jelas apa patokannya adalah di bagian paling akhir gitu. Ini dari paragraf terakhir, maka kita lihat lagi di bagian-bagian akhir. Ya, di sini dikatakan um, later the older men from different tribes will sit inside this place, and at different times the boys go inside with them. It is another important part of the ritual. Titik. Nah, ini kan sebenarnya masih menggantung ya. Jadi seandainya ada lanjutan ya tentu akan membahas lebih rigid, membahas lebih jauh ngapain tuh di dalam gitu kan. Jadi ada si older man dengan si boys yang empat di dalamnya. Itu yang akan menjadi pembahasan berikutnya. Maka yang paling make sense yang mana di sini? A, B, C, D, E ya. Kalau kita perhatikan kelima-limanya, maka yang paling tepat adalah yang ya. Maka di dalam itu akan terjadi ya dialog ketika percakapan. The dialogue between the older man and the boy. Iya. Oke, nah ya. Selesai, berarti teks yang pertama 121 to 124. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, silakan langsung ditanya. Kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut ya. Let's move to text 2. If you don't have question regarding text 1. Oke, lanjut teks yang kedua ya. Sebentar, tadi untuk izin ambil dulu ya. Ya, oke, sorry guys, kita lanjut ya. Um, Teks yang kedua, inflammation atau peradangan ya. It's actually a defense mechanism in our body and helps in fighting against injuries and infections. Jadi adalah yang namanya peradangan itu dikatakan mekanisme pertahanan tubuh gitu ya, yang membantu melawan berbagai infeksi dan juga luka atau cedera. However, chronic inflammation is known to result in weight gain and disease. In addition to making us prone to cancer and rheumatoid arthritis. There are anti-inflammatory foods we can eat to keep disease at bay. Ya. Jadi walaupun inflammation itu adalah sebuah hal yang positif ya, karena di sini dikatakan defense mechanism, tapi kalau dia parah gitu ya, kronis, itu malah negatif jadinya ya, membawa pada penyakit atau bisa naik berat badan ya, atau nanti ujung-ujungnya obesitas. Nah, kemudian ditutup di paragraf pertama, there are anti-inflammatory foods. Jadi ada makanan-makanan yang dikatakan di sini apa bisa digunakan untuk atau bisa dikonsumsi untuk menghindari peradangan gitu ya. Nah, yang pertama paragraf kedua di sini menyebutkan brokoli. It is extremely nutritious vegetables known to lower the risk of developing cardiovascular disease. Ya, jadi brokoli adalah sayuran yang terkenal bisa mengurangi resiko
berkembangnya penyakit kardiovaskular. It is also packed with calcium, vitamin A, C, and potassium. We can incorporate broccoli in soup and salads, or stir fry with other veggies, and season them up with salt and pepper for filling it. Ya, jadi disebutkan intinya di paragraf kedua berbagai manfaat dari brokoli. Kemudian paragraf yang ketiga ya. Paragraph 3, it may not be familiar to us that eating berries helps our body produce natural killer cells. Also, berries are loaded with vitamins, minerals, and fiber. Berries, blueberries, strawberries, raspberries, and are easy to eat and powerful anti-inflammatory foods. They're also good for our heart. Ya, paragraf yang ketiga, paragraf berikutnya, atau makanan yang kedua yang disebut adalah berries. Uh, mulai dari apa di sini mulai dari blackberries sampai raspberry. Nah, intinya fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah eh, apa namanya juga ikut membantu kesehatan jantung. Ya. Kemudian berikutnya paragraf 4 ya, olive oil. Olive oil is beneficial for our health in multiple ways. It is known for its cheap price, being a key ingredient in Mediterranean cooking. Olive oil is known to lower cholesterol and promote heart health. This is because it is rich in monosaturated fats. These types of fats are good for our body. Ya, jadi berikutnya yang dibahas adalah minyak olive atau kalau bahasa Indonesia apa ya, minyak zaitun kurang lebih ya. Dan disebutkan beraneka ragam manfaatnya dan lagi-lagi bisa membantu apa namanya menjaga kesehatan jantung. Ya. Dan terakhir yang disebut adalah fatty fish. Fatty fish are an excellent source of omega-3 fats. We can have salmon, sardines, and even anchovies. Plus, they also give us protein boost in kidney disease, heart disease, and diabetes and weight. The taste doesn't seem to be a significant factor. They're amazing anti-inflammatory foods and are quiet filling. Terakhir adalah lemak ikan. Lemak ikan di sini lagi-lagi dikatakan bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi semua makanan di sini betul-betul apa namanya ada kaitannya dengan menjaga kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Ya, walaupun sebenarnya di awal uh, fokusnya adalah apa uh, untuk mengurangi berat badan kita biar nggak naik dan juga penyakit secara umum. Tapi ternyata penyakit yang berulang kali disebut ini salah satunya adalah jantung ya. Oke. Selesai itu kurang lebih isi teksnya. Sudah kita lihat ya kesimpulannya. So 125 to 129 ya. 125 di sini pertanyaannya kalau kita perhatikan ini namanya analogi ya. The author would definitely agree that the relationship between inflammation and disease in paragraph 1 is similar to the phenomenon of blah blah blah. Jadi uh, kita diminta untuk mencari hubungan yang sesuai, yang mirip gitu, yang serupa hubungan antara inflammation, peradangan dengan penyakit. Nah, apa hubungannya? Seperti yang mungkin sudah apa pernah kita bahas ya, kalian mesti kan kalau apa namanya di sini uh, apa analogi itu kan pasti ada dua hal ya. Nah, pertama kita sebut A dan yang kedua kita sebut B. Nah, jadi A-nya itu inflammation, B-nya disease. Nah, apa hubungan A dan B? Kita bangun hubungannya adalah peradangan itu memperburuk atau mengundang risiko penyakit kan gitu. Nah, tinggal kita cocokin deh. Jadi A mengundang B gitu ya. A apa, memperburuk kondisi gitu ya. Berarti mana nih yang paling tepat gitu. Yang A coba salt and high blood pressure. Jadi garam eh, mengundang tekanan darah tinggi. Bisa nggak masuk ya? Masuk ya. Bisa kita cek. Yang B anemia and iron deficiency. Anemia itu kan kurang darah. Dan apa istilahnya eh, iron deficiency. Jadi kurang zat besi. Nah ini terbalik. Ya, kan? Karena yang disebut pertama ini adalah eh, apa sebab
gitu kan. Nah, yang B ini akibat. Jadi gara-gara inflammation jadi ada disease gitu. Nah, jadi kalau B ini bisa berhubungan tapi kembali. Berikutnya, water and dehydration, air dan dehidrasi. Ini juga nggak nyambung ya. Ini bukan sebuah akibat yang arahnya memperburuk atau mengundang. Nah, yang di iron and heart disease, zat besi dan penyakit jantung. Ini juga nggak nyambung ya dengan hubungan yang tadi. Dan terakhir sugar and energy, gula mengundang energi. Ada kaitannya kalau dikaitkan ya sekilas, tapi kan ini malah positif ya. Jadi sementara hubungan di sini adalah hubungan yang negatif gitu ya. Peradangan bisa membawa pada penyakit. Kalau gula kan membawa pada energi bisa tapi positif gitu ya. Jadi jawabannya berarti yang A tadi sudah paling tepat ya. Garam bisa membawa tekanan darah tinggi sebagaimana peradangan membawa pada penyakit atau mengundang penyakit. Gitu. Ya, udah kan. Selesai 125. Lanjut, berikutnya 126. Which sentences is not relevant to the topic discussed in paragraph 4? Oke, ini tadi ya yang paragraf yang ada eh, kalimatnya dikasih angka ya di sini. Jadi kalau seperti ini pasti pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya eh, irrelevant gitu ya. Nah, atau non relevan. Kalau bahasa sehari-harinya tuh relevan itu kan nyambung ya, relate atau relevan. Nah, jadi kalau ini tinggal sesimpel kita cari mana yang nggak nyambung, bisa dibuang dan ketika dibuang nggak merusak pembahasan dari paragraf tersebut. Jadi nggak ngaruh gitu intinya. Ya, tadi sebenarnya saya pikir kalian tadi kalau sudah membaca udah kelihatan ya mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget untuk disebut sehingga bisa dibuang. Jadi itu yang namanya apa? Ya itu yang namanya irrelevant atau non relevan. Nah, dari satu sampai kalimat kelima, ini kan membahas tentang Middleton ya. Ada satu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Apa? Iya, ini dia kalimat yang kedua. It's known for its cheap price. Terkenal dengan harganya yang murah. Eh, Sementara kalimat seterusnya ya, kalimat tiga sampai kalimat kelima ini membahas manfaatnya gitu kan. Dari sisi kesehatan. Jadi nggak membahas harga. Jadi nggak penting-penting banget untuk disebut bahwa minyak zaitun itu murah. Ya, walaupun sebenarnya kalau dicantumin ya nggak masalah. Biar lebih menambah wawasan pembaca mungkin. Tapi bisa dikatakan ini adalah hal yang irrelevan lah, dibandingkan keseluruhan isi dari paragraf berapa nih? Paragraf yang keempat ini. Ya. Jadi bisa kita langsung pilih jawabannya adalah sentence two. Oke. Wait. Iya. Lanjut ya. Number 127. Based on the passage, the more blah 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 inflammation you have, the blah 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 the rates of getting disease. Okay. Another classic question, kembali pertanyaan yang sering kita temukan. Ini apa? Drawing conclusion, ya, menarik kesimpulan using correlative conjunction. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pola correlative conjunction gitu ya. Jadi kalau disederhanakan semakin bla 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 semakin bla bla bla. Nah, di sini statementnya adalah semakin banyak atau semakin besar tergantung konteksnya di sini ya. The more blah blah information you have, oke. Kemudian the blah the risk of getting disease, resiko mendapatkan penyakit. Eh, Tentu yang dimaksud di sini sebelum kita melihat keseluruhan option ya, eh, yang paling make sense tentu saja apa? Information tadi mengundang penyakit. Jadi semakin parah gitu ya peradangannya ya semakin besar lah resiko terkena penyakit. Itu kan kesimpulan secara umum. Ya berarti tinggal kita lihat yang mana jadinya semakin parah semakin besar resikonya kan gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang I berarti ya. The more severe, severe kan artinya apa? Semakin buruk gitu ya. The higher the risk, semakin tinggi resiko terkena penyakit. So, 127, the answer is E. Akhirnya sebenarnya juga parah ya yang sih.
Jadi itu akut gitu ya, parah. Itu bisa juga sebenarnya, tapi sayangnya lanjutannya lower. Harusnya kan higher. Kalau di sini higher baru bisa gitu ya. Dan ya itu sih selebihnya. Kalau yang di the more serious oke, tapi slighter kan malah jadi lebih ringan. Jadi jelas salah. Oke, kalau frequent sering, semakin sering peradangan yang kita apa, semakin besar. Ini bukan masalah sering ya. Teks ini membahas tentang apa, kronik. Jadi kronik itu akut, ya udah parah gitu. Kalau sering tapi nggak parah ya, eh, apa kan, apa nggak, ya nggak akan mengundang banyak penyakit, mungkin sedikit gitu. Tapi di sini yang dibahas adalah yang parah atau kronis. Dan kata gantinya atau sinonimnya adalah CV. Oke, lanjut 128. The author describes anti-inflammatory foods to can reduce the amount of food taken in paragraph. Penulis menjelaskan apa makanan-makanan anti peradangan gitu ya, yang bisa mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi. Jadi maksudnya simpelnya adalah karena kan makanan yang kalau dikonsumsi itu ya bikin nggak nafsu makan meningkat. Jadi ya udah cukup, udah kenyang dengan mengonsumsi makanan tersebut gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita perhatikan semuanya eh, ada dua pasangan atau misalnya ada pasang sepasang semuanya. Ya, mana yang mengenyangkan lah gitu ya. Brokoli, apakah brokoli mengenyangkan? Di sini ada penjelasannya. We can incorporate broccoli in stock and salads or stir fry it with other veggies and season them up with salt and pepper for filling dish. For filling dish, untuk makanan yang filling, yang mengenyangkan. Wah, bisa juga ya. Jadi paragraf 2 sudah kita skip ya langsungnya. Tinggal jawabannya kalau nggak sih atau dia aja kan yang ada paragraf 2 aja. Jadi kalau nggak tinggal itu. Apalagi kalau tiga ini ya, beres ya. Beres tidak ada penyebutan mengenyangkan. Jadi ya udah sih jawabannya yang terakhir ya. Scientific atau paragraf yang kelima atau paragraf yang terakhir. Di sini dikatakan there are amazing anti-inflammatory foods and are quite filling too, dan juga lumayan mengenyangkan. Nah, jadi jawabannya jelas tiga, sorry dua dan tiga ya. Paragraf 2 and 5. Oke, dan terakhir 129, betul ya terakhir ya. Untuk teks yang kedua. Jadi disuruh menyusun sehingga menjadi paragraf yang bagus gitu ya, untuk menjadi paragraf lanjutan atau paragraf penutup di eh, teks di atas. Oke, kalau dilihat dari optionnya semua dimulai dari D. Kita cek D. Studies have shown that grapes and tomatoes keep our heart healthy and have anti-inflammatory properties. Ya, oke. Jadi penelitian menunjukkan anggur dan juga tomat itu bagus gitu ya untuk menjaga penyakit eh, apa namanya atau menjaga jantung kita biar tetap sehat ya, dan juga tentu memiliki kandungan anti peradangan. Nah setelah di ini apa yang bagus gitu kan? Nah, paling gampang ya keluarnya dari kalimat itu sendiri. Di sini kan menyebutkan grapes and tomatoes. Apakah ada penjelasan lebih jauh lagi gitu kan? Kalau kita lihat dari D, maka eh, kalau kita ke I ya, if you are a picky eater who leaves tomatoes on the plate, chances are you will now start eating them. Bisa, ini karena membahas tomatoes. Ya kan? Kalau kita lihat dari B, ini pilihannya kalau nggak D, kalau nggak E, B gitu ya, sebagai urutan yang kedua. Kalau B, grape skin is rich in resveratrol, comes with multiple health benefits. Ini juga bisa. Nah, mana nih jadinya E atau B? Nah, kita lihat yang lainnya dulu ya. Di sini dikatakan yang C, tomatoes are also rich in vitamin C and potassium. Oke, kelihatan ya jadinya ya. Urutannya yang bagus itu berarti setelah D itu B dulu. Dan sesuai juga dengan penyebutan sebenarnya di sini ya. Dia disebut B dulu kan anggur ya, baru tom. Jadi berarti setelah D dulu ya. B baru kemudian ke C ke I gitu kan. Karena setelah dijelaskan tomat kaya vitamin C dan potasium, disebutkan lebih jauh lagi gitu ya. Kemungkinan kalau udah tahu tomat itu bergizi atau bermanfaat banget,
maka kita akan mulai konsumsi gitu. Walaupun picky eater ya, walaupun awalnya itu mirip-mirip. Jadi berarti urutannya udah jelas ya. D, B, kemudian C, kemudian I, ada. So it's C ya berarti ya. Ditutup dengan yang yang it is because they help in keeping cancer at bay. Oke, dan berarti selesai. Teks yang kedua ya. Any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Teks yang ketiga di sini. Teks B. Sebentar. Dulu ya. Oke, lanjut. Teks yang ketiga. Ada berapa soal di sini? 130 until 132. Oke. Eh, kita coba dengan cara yang lebih cepat lagi. Waktu kita nggak banyak ya. 130, which of the following best describe the underlying sentence in paragraph 1? Oke, paragraf 1 yang di underline ini diminta untuk di resave. Nah, inilah yang namanya soal paraphrase ya, paraphrasing. Oke, di sini dikatakan it's a skill that is in high demand. Skill apa sih di sini? Yaitu skill coding ya, kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya. And there are intriguing examples of schools across the world dan ada contoh-contoh sekolah di seluruh dunia gitu ya, mengajarkan coding tersebut gitu kan in ways that are relevant and engaging for students, mengajarkan dengan cara yang relevan dan juga engaging yang menarik gitu ya, itu kalimatnya bisa dipahami ya. Nah, maka kita tinggal cari statement atau kalimat yang kurang lebih maknanya sama walaupun dibolak-balik atau diganti-ganti kata-kata. Kita lihat dari yang A ya. As the demand for the skill is high, schools around the world are competing to create the best method to teach the skill in ways that are relevant and engaging to their students. Gimana nih? Sama atau enggak nih dengan kalimat di apa namanya di part pertama ini? Nah, ini udah agak beda ya. Karena di option yang A ini ada penyebutan kata competing. Apa itu competing? Bersaing. Padahal nggak ada makna bersaing di sini. Ini cuma disebutin aja sekolah, beberapa contoh sekolah di seluruh dunia mengajarkan, jadi belajar nggak ada unsur persaingan di situ, jadi salah berarti ya. Kemudian yang di there are plenty of requests for the skill and many schools worldwide have demonstrated appropriate and interesting methods to teach it to their students. Oke, bisa ya ini ya. Jadi there are plenty of requests for the skill ya. Memang ini sebagai pengganti dari apa? High demand ya kan. Jadi kan high demand itu permintaannya tinggi ya. Sama aja dengan request berarti. Kemudian dilanjutkan, many schools worldwide have demonstrated, banyak sekolah di seluruh dunia telah menunjukkan ya metode pengajaran yang menarik dan yang bagus. Ya, nah ini bisa kita keep ya. Yang C, teachers around the world have made an attempt to teach the highly demanded skill to their students in appropriate and engaging ways. Ini udah jelas beda ya. Tidak ada penyebutan guru, memang yang mengajar guru. Kan kalimatnya di sini menyebutkan sekolah ya. Jadi ini udah beda. Sedikit buang. Yang di the high demand for the skill has forced teachers. Sampai di sini aja kita udah tahu ini beda. Karena salahnya dua ya. Ada kata force dan ada kata teachers. Force itu memaksa, ya teachers guru. Ini udah beda. Lagi-lagi tidak ada unsur atau kata-kata yang bermakna memaksa gitu ya. Memaksa sekolah, memaksa guru untuk menemukan metode yang menarik. Jadi ini salah. Yang I gimana nih? Kalau I salah berarti jawabannya betul yang B ya. Yang I, students in many schools from the globe demand their teachers menuntut guru mereka atau guru-guru yang bekerja di sekolah tersebut to teach the skills in ways that are applicable and exciting for them. Nah, ini juga nggak ada kata-kata demand their teachers ya. Jadi beda. So sudah uh, selesai berarti ada 30 jawabannya yang B. Tidak ada kesalahan sama sekali di B ya. Oke, dan
Gitu ya. Jadi sekali lagi cara retrieval atau paraphrase cari yang semirip mungkin. Lanjut, number 131. Uh, by stating coding can be a great means to achieve this, but there is a serious risk that it becomes the end. Jadi coding itu tentunya adalah merupakan sebuah apa means itu cara atau perangkat atau alat gitu ya yang luar biasa ya. To achieve this, nah, this-nya di sini konteksnya kita lihat dulu 131 paragraph 4 ya. Oke, wait. Oh ini dia. One, two, three, four. Ya, ternyata yang dimaksud adalah eh di situ mencapai atau meraih paragraph 4. Oke, ini coding can be great means to achieve this. Nah, di sini berarti yang dimaksud adalah digitalization, kurang lebih ya, konsep eh, digitalisasi. Jadi, yang dimaksud di sini Mother is a serious risk that it becomes the end. Jadi, coding ini sebenarnya merupakan cara saja gitu ya. Intinya itu adalah eh, apa digitalisasi. Gitu kan. Jadi, kalau sebatas coding aja, maka ada ancaman gitu ya, itu nggak akan bertahan lama. Karena mungkin nanti akan ada cara yang lain lagi. Itu poin. Berarti jawabannya 131 yang A coba teaching coding to student at school is unnecessary ya nggak juga. Coding penting gitu ya. Tapi jangan cuma fokus ke situ maksudnya seperti itu. Yang B, students will face difficulty in learning coding. Enggak, bukan itu poin dari statement ini ya. Yang C, coding lesson will not last long before it is replaced by newer lessons. Nah, ini bisa nih, seperti tadi yang saya katakan, coding itu cuma cara gitu ya. Mungkin nanti ada cara lain yang lebih oke lah gitu kan. Yang B, coding should be properly taught in school. Bukan itu, karena di sini negatif gitu ya, there is a serious risk. Dan yang E, coding lesson is an important advancement. Iya, ini positif. Jadi inti dari pernyataan ini menyerahkan kekhawatiran atau sisi negatif. Ya. Karena dia menyebutkan apa? There is a serious risk. So then the answer is C. Jadi jawabannya yang C ya. Tinggal cari yang statementnya juga negatif. Oke. A, B ini memang negatif gitu kan. Tapi negatifnya nggak nyambung salahnya. Maka yang paling tepat yang C. Will not last long dan bertahan lama sampai nanti bisa tergantikan dengan yang lebih baru lagi. Yang lebih mungkin lebih efektif. Oke, lanjut. 132. The other assumption regarding coding lessons is that, nah ini kalau kalian masih ingat teks ini ya, hmm, dan sebenarnya ini juga sudah tersirat dari nomor 131 ya. Jadi guru-guru itu fokusnya tuh hanya mengajar coding ya kan gitu. Padahal harusnya nggak cuma fokus di coding gitu. Ya, sebagaimana di sini dikatakan di dibahas di paragraf ya ke ya, ya. Oke, khususnya di sini ya. How can we strengthen a deep understanding of an engagement with the underlying concept of digitalization without being distracted by today's digital tools? How can we focus learning on the computational thinking that underpins the concept of algorithms rather than a specific method of coding an algorithm itself? Nah, jadi kesimpulannya coding penting, coding bagus, tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya. Pemahaman terhadap pemahaman yang mendalam gitu kan terhadap atau terkait dengan konsep dari digitalisasi itu sendiri. Maka jawabannya, asumsi dari penulis adalah bahwa saat ini yang namanya apa namanya gurunya gitu ya, gurunya itu terlalu menekankan pada codingnya saja dibandingkan konsepnya. Maka jawabannya berarti yang oh lebih tadi ya, teacher stress on techniques rather than concept. Betul. B, students should have mastered it before they graduate. No. C, many schools have not integrated it into their curriculum. Ini juga bukan.
Jadi it will translate into better student performance in coding. No, ini pokoknya asumsi penulis itu agak cenderung negatif ya, kan lebih. Dan yang ini, it is required technological skill for every student's future, ini positif. Jadi satu-satunya atau enggak satu-satunya sih, ada dua yang negatif ya, yang A dan yang C. Tapi dari dua ini paling tepat adalah yang number. So teacher stress on techniques rather than concept, itu yang dikhawatirkan oleh penulis gitu ya. Okay. Dan selesai teks yang ketiga. Lanjut teks 4. Ini 133 to 135. Oke. Banyak juga teksnya. Kita sampai jam 18.15. Ada 15 menit lagi. Ya. Berikutnya teks yang keempat. Kita lihat pertanyaannya. According to the message, the ocean generally has more salt in. Oke. Kemudian 134. Which of the following statement about the quality of food of the body of water can best be inferred from the passage? 135, one does the other mention no about CO. Ini tiga-tiganya pertanyaan sifatnya spesifik type of question. Jadi mau nggak mau kita harus baca keseluruhan ya. Oke, kita lihat lagi teksnya. Dirasa lupa-lupa. If the salinity of ocean water is analyzed, dapat tingkat dan salinitas. Nah, ini juga sudah diserap ke bahasa Indonesia. Itu dianalisis. It is found to very only slightly from place to place. Jadi dikatakan hanya berbeda, ada perbedaan sedikit ya, hanya bervariasi sedikit dari satu tempat ke tempat yang lain, ke satu laut ke laut yang lain. Jadi nggak terlalu ada perbedaan berarti. Nonetheless, some of these small change are important. Tapi walaupun begitu, perbedaan kecil itu dikatakan sini penting. Oke, ini bisa kita highlight ya. Variable is slightly, but this small change are important. There are three basic processes that cause the change in ocean salinity. Oke, ada tiga proses mendasar yang menyebabkan perubahan. Okay? That cause a change in oceanic salinity. One of these is the suppression of water. Salah satunya adalah suppression of water from the ocean by means of evaporation. Itu pasti pengurangan ya air dari laut itu sendiri dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan cara evaporasi. Conversion of liquid water to water to vapor. Jadi dari air menjadi uap gitu ya, evaporation. In this manner, the salinity is increased. Nah, kalau udah menjadi menguap seperti itu, maka tingkat salinitas, kasinan gitu ya, kandungan garamnya itu meningkat. Since the salt stay behind, karena garamnya kan tertinggal, nggak ikut hilang. If this is carried to the extreme, of course, what crystals of salt would be left behind. This, by the way, is how much of the table salt we use is actually obtained. Okay. Ya, paragraf 1 kurang lebih intinya membahas tentang cara yang disebut dengan penguapan, evaporasi. Paragraf yang kedua, the opposite lawannya sekarang. Of evaporation is precipitation, such as rain, by which water is added to the ocean. Kali ini kebalikan. Jadi here the ocean is being diluted so that the salinity is decreased. Jadi di sini dikatakan bahwa air apa nih, air laut gitu ya, itu mengalami proses tertentu yang disebut dengan apa? Diluted. Apa hanya diluted itu jadi kebalikan dari menguap. Menguap itu berarti kebalikannya kan cair. Ya. Jadi makin banyak berarti airnya. Nah kalau makin banyak, bayangin aja kita punya minuman, airnya dibanyakin, berarti kan rasanya jadi berkurang. Nanti salinity-nya turun gitu ya. This is also in areas of high rainfall or in coastal regions where rivers flow into the ocean. Okay. And those salinity may be increased by the subtraction of water by evaporation or decreased by the addition of fresh water by precipitation or runoff. Jadi dua paragraf pertama menyebutkan dua metode yang saling berkebalikan. Evaporasi dan yang berikutnya adalah precipitasi. Okay. Berikutnya, normally in tropical regions where the sun is very strong, the ocean salinity is higher than it is in the past the world. Wait, tunggu dulu. Inilah yang kita cari nih ya. Jadi
133 pertanyaannya kan sebatas the ocean generally has more salt in. Secara umum, eh, laut itu, samudra gitu ya, atau laut, memiliki kandungan garam yang lebih banyak di mana? Jawabannya berarti tropical regions atau tropical areas. Oke, langsung ketemu ya, 133. Ya, intinya di ini ya, kita lihat di sini. Oke. Similarly, in coastal regions where rivers below the sea salinity is somewhat lower. Ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Berikutnya, a third process, ini proses yang ketiga. By which salinity may be altered is associated with the formation and melting of sea ice. Oh, oke, ada lagi proses yang disebut dengan eh, apa? Mencairnya, ya, mencairnya es di lautan, di wilayah dingin tentunya. When seawater is frozen, the dissolved materials are left behind. In this manner, seawater directly beneath freshly formed sea ice has a higher salinity than it did before the ice appeared. Of course, when this ice melts, it will tend to decrease the salinity of the surrounding water ya. Jadi kalau dia menjadi es kan, tingkat salinitasnya juga jadi berkurang gitu ya. Kemudian berikutnya, uh, sorry, maksudnya seawater directly beneath freshly formed sea ice has higher salinity ya. Jadi kalau ini berarti mirip dengan proses evaporasi ya. Jadi kalau air lautnya menjadi es, jadi kan garamnya tertinggal, jadinya salinitasnya tinggi. Dan sebenarnya kalau mencair, salinitasnya dia jadi turun. Karena airnya nambah lagi, atau bukan nambah, dia menjadi air kembali. Dan di paragraf terakhir, in the Weddell Sea of Antarctica, the densest water in the ocean is formed as a result of this freezing process, which increases the salinity of cold water. Oke, cukup. Ini bisa menjadi petunjuk untuk soal nomor atau 135 sini ya. Soal terakhir di sini. Why does the author mention the Weddell Sea? Ya, kenapa penulis menyebutkan Weddell Sea? Ini dia. Karena di situ penulis menyebutkan bahwa di Weddell Sea itulah ya ada kandungan air yang denses, yang padat gitu ya. Yang paling padat in the ocean is formed as a result of this freezing process, which increases the salinity of cold water. Oke, berarti jawabannya ke apa coba di sini? To compare, enggak, bukan untuk membandingkan. B, to give an example of cold water salinity. Yang apa? C, to show that this body of water has a salinity variation. No. Benar. Ya, salah ya yang C. Yang D, to point out that the location of deep waters bukan sebatas untuk menunjukkan lokasi apa air yang atau laut yang dalam. Itu show that water salinity exists in cold areas, ini juga tempat itu. Jadi sudah paling tepat disebut peneliti untuk ini loh, ada loh, jadi memberi contoh gitu ya. Memberi contoh apa? Memberi contoh bahwa ada proses salinitas di lautan yang dingin gitu ya, di Antartika. So then the answer is B tadi ya. Okay. To give an example of cold water salinity. Iya, dan dia bahas ini cuma Antartika aja ya. Ya, selesai. Dan terakhir, 134. Which of the following statement about the salinity of body of water can best be inferred from the passage? Manakah yang bisa kita uh, simpulkan ya, tarik informasi terkait dengan pernyataan apa di sini, salinitas dari of a body of water, ya, jadi dari air gitu ya, salinitas air. Kalau kita perhatikan dari yang I, the temperature of the water is the most important factor. Suhu dari air itu bukan faktor yang paling penting ya, sebagaimana tadi sudah dibahas atau dilihat. Kemudian yang di how quickly the water moves it directly related to the amount of salt ini juga bukan. Sea ocean salinity has little effect on sea life. No, ya salah. Di marine life has no effect on salinity, ini juga salah. Tentunya uh, saling mempengaruhi ya, satu sama lain. Dari yang I ya udah berarti jawabannya yang terakhir ya. The various factors combine to cause variation in salt content of water. Jadi ada banyak faktor penyebab. Ya,
di sini tingkat keasinan atau salinitas dari sebuah atau dari info sebuah dari air laut. So the answer is D. Ya, tuntas. Berikutnya kita lanjut lagi, masih ada berapa teks lagi nih? 130. Kan kita sampai 140, berarti dua teks lagi. Oke, lanjut. Kita masih punya waktu 8 menit. 136 to 138. Oke, kalau kita perhatikan teks yang berikutnya ya, ini membahas apa teks ini? Uh, President Mosler asserted that medical research will be improved by a move toward larger, simpler clinical trials of medical treatments. Currently, researchers collect far more background information on patients that is strictly required for their trials substantially more than hospitals collect, thereby escalating costs of data collection, storage, and analysis. Although limiting information collection could increase the risk that researchers will overlook facts relevant to the study, President Mosel contend that such risks never entirely eliminable from research will still be small in most studies. Only in research on entirely new treatments are new and unexpected variables likely to arise. Oke, jadi dari paragraf pertama sudah bisa diperhatikan ya, bisa kita simpulkan. Di sini membahas tentang sebuah metode gitu ya. Disebutkan oleh Fraser Mosler ya, dia menegaskan bahwa penelitian medis tidak itu bisa ditingkatkan ya dengan cara apa di sini dikatakan by a move toward larger serious clinical trials of medical treatments. Dan terus dia lanjut lagi di sini dikatakan apa currently researchers collect far more background information on patient, jadi mengumpulkan informasi dari pasien gitu ya. Then is strictly required for their trials substantially more than hospitals collect. Jadi eh, mereka mengumpulkan data background dari pasien tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang jadi biar lebih akurat lagi apa data yang mereka coba dapatkan atau informasi yang coba mereka simpulkan. Kemudian di paragraf yang kedua, Fraser Mosler proposed not only that limit data collection of medical patient, but also that researchers enroll more patients in clinical trials, thereby obtaining a more representative sample of the total population with the disease. Often researchers restrict study participation to patients who have no ailments besides those being studied. The treatment judged successful under these ideal conditions can then be evaluated under normal conditions. Broadening the range of trial participants, Ranger and Mosler suggest would enable researchers to evaluate a treatment's efficacy for diverse patients under various conditions and to evaluate its effectiveness for different patient subgroups. For example, the value of a treatment for progressive disease may vary according to patient stage of disease. Patient ages may also affect treatment's efficacy. Okay. Ya, jadi intinya sekali lagi dari Frazier dan Mosler, dia mencoba mengajukan atau menunjukkan metode yang lebih efektif dalam penanganan pasien gitu ya. Dari uh, hal atau dari yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Ini ada lagi nih yang oke atau lebih positif, lebih efektif ya. Dia bilang kurang lebih seperti itu. Caranya uh, menurut dia itu berkebalikan dari yang selama ini dilakukan oleh para peneliti atau studi yang saat ini banyak dilakukan. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu mengumpulkan banyak data gitu kan. Ini kan di sini dikatakan currently researchers collect far more background information. Padahal sebenarnya kata Fraser nggak perlu sampai seperti itu. Gitu. Karena kan apa di sini dikatakan escalating cost gitu ya, bahkan naiknya biaya dan seterusnya. Akhirnya malah jadi nggak efektif. So 136, the passage is primarily concerned with jadi fokus utama dari teks ini apa nih kan gitu ya. Yang identifying two practices in medical research that may affect the accuracy of clinical trial. Mengidentifikasi dua praktek dalam penelitian medis. Mengidentifikasi, mengenali dua praktek. Bukan ini intinya. Justru membandingkan lebih tepatnya bahwa ini ada yang lebih tepat nih menurut si
tokoh tadi ya, yaitu Fraser. Jadi bukan sebatas mengidentifikasi atau menjelaskan dua metode. B. Describing aspect of medical research that tends to drive up costs. No, bukan. Sekali lagi, intinya adalah mengajarkan bahwa ini ada yang lebih bagus untuk bisa dilakukan. C. Evaluating and analysis of certain shortcoming of current medical research practices. Evaluasi praktek atau kekurangan-kekurangan saat ini. Ya. Ini kita cek dulu lah ya. Yang D. Describing proposed change to the ways in which clinical trials are conducted. Mengajukan atau menjelaskan ya perubahan yang diajukan. Nah ini bisa nih. Karena memang dia punya apa ide atau gagasan yang menurut dia lebih baik. Yeah, E, explaining how medical researchers have traditionally conducted clinical trials and how such trials are likely to change. Kemungkinan akan berubah. Justru dia yang memberikan gagasan harus diubah. Jadi bukan membahas dari luar, justru dia mengajukan. Ya, jadi berarti jawabannya sudah tepat yang di sini. Describing menjelaskan proposed change to the ways in which clinical trials are conducted. Okay. 137. Which of the following can be inferred from the message about the study of the category of patient? Manakah dari berikut ini gitu ya terkait dengan studi kategori atau pengelompokan dari pasien. Yang A kalau kita perhatikan it's finding night night sih harusnya might ya. Mungkin gitu. Might have limited applicability. Nah ini bisa memang jadi nggak mesti harus rumit atau ribet ya. Karena nanti juga nggak kalau terpakai atau terbatas gitu ya. Jadi yang A bisa kita cek. B, it would be prohibitively expensive in its attempt to create ideal condition. Ya nggak dilarang juga sih. Jadi kalau dia kan dia mahal gitu ya, dan sifatnya jadinya uh, apa prohibitively cenderung untuk tidak lagi dilakukan gitu ya. Bukan, ini kita buang. Yang C, it would be the best way to sample the total population of potential patient. Ini jelas juga tidak. Ya, bukan. Yang B, it would allow researchers to limit information collection without increasing the risk that important variables could be overlooked. It will allow researchers membuat para peneliti bisa membatasi pengumpulan informasi tanpa meningkatkan resiko. Ini jelas salah. Justru sebaliknya ya. Bisa meningkatkan resiko dan kemudian yang E, its finding would be more accurate if it concern treatment for progressive disease than if it concern treatments for non-progressive disease. Nah, ini juga berarti sudah paling tepat terkait dengan pengklasifikasi atau kategori dari pasien. Its finding might have limited applicability. Jadi nggak terlalu efektif intinya ya, terbatas applicability-nya. Okay, dan terakhir 138. It can be inferred from the passage that the study uh, limit to patient like those who would have which of the following advantage over the kind of study proposed by Fraser and Mosler. Jadi kira-kira manakah keuntungan gitu ya di sini dikatakan dari Fraser dari dia apa gagasan mereka. A, it would yield more data and its finding would be more accurate. Enggak, enggak, karena intinya bukan mengumpulkan lebih banyak data. Enggak perlu, maka enggak terlalu perlu kata si Fraser dan Stern. B, it would cost less in the long term, though it would be more expensive in its initial stages. Jadi di masa jangka yang lebih panjang itu akan lebih murah. Apakah betul? Lebih murah? Ya, bukan itu poinnya ya. Yang C itu limit yang dicari adalah efektivitas, bukan sebatas biayanya bisa lebih murah. It would limit the number of variable researchers would need to consider when evaluating the treatment under study. Ini bisa nih, jadi efektif kan. Jadi akan membatasi apa jumlah hal yang memang perlu dipertimbangkan gitu, ketika menganalisis pasiennya. Jadi kan efektif memang sih kita cek. Yang D, it would help researchers to identify some questions with secondary solution that might also be
reachable. No, bukan ini, bukan nanti pada akhirnya bisa menemukan kondisi yang lain lagi gitu ya, yang mungkin bisa ditangani juga ya. Jadi it would enable researchers to assess the value of prehistoric information for the average patient. Ini juga salah ya. Bukan sebatas nilai atau memeriksa manfaat gitu ya. Berdasarkan manfaat dari ya sifat eksperimental seperti itu. Berarti dapat ya berarti ya, jadi cara yang baru menurut saya tersebut, ide mereka itu bisa membuat penanganan dan juga penelitian itu lebih efektif. Ya. Itu ide dari atau itu adalah tujuan utama dari. Ya. Oke, selesai dan akhirnya dua soal terakhir, ya, 139 and 140. Kita sudah 3 menit. Dua soal lagi ya. Ini kan kalau kalian masih ingat membahas tentang internet di pesawat gitu ya. Internet di pesawat eh, awalnya dikatakan nggak semua bisa ada ya karena memang mahal kan. Tapi akhirnya sejak ada teknologi terbaru sehingga bisa dimungkinkan gitu ya untuk adanya di dalam pesawat atau wifi sampai di pesawat atau disilakan dengan in-flight. So, 139, the best title of the above text is, ya, nanti kalau pertanyaannya menggunakan judul, carilah kata-kata yang memang komprehensif sifatnya, mewakili keseluruhan, ya, sehingga kita terbayang isi teksnya apa. Maka jawabannya berarti yang kalian keseluruhan berarti lebih ke B ya berarti ya. Invite internet access on the go. Jadi on the go itu maksudnya apa ya? Dalam proses uh, bisa digunakan di semua pesawat atau bisa dimanfaatkan teknologi terbaru ini. Dan yang terakhir number 140, manakah yang benar kecuali oke, berarti yang salah ya. Invite internet access is a new, ya salah. Jadi kan dikatakan invite Wi-Fi is not new. Kalau B, not many outlets have invite internet. Hmm, sebentar, yang ditanya kan salah ya. Udah, langsung ketemu jawabannya ya. Iya, selesai gitu ya, karena ini itu salah. Oke, dan terus kita lebih 4 menit, tapi tadi juga mau lanjut salah ya. Jadi, ada pertanyaan terkait dengan hal yang terakhir ini ya. Selesai sudah 20 soal, kita bahas uh, di question dulu. Kalau banyak pertanyaan berarti bisa kita cukupkan. Sekarang sudah jam 18 lebih 20. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.